Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita tunda dulu pembicaraan kita, Pak Rifai. Saya akan menyapa seorang tamu. Silakan Bu, Ibu Yulianis. Iya, malam Pak. Ibu mau bilang apa di forum ini? Nggak, cuma mau menyapa Pak Tri. Ya, silakan Bu. Pak Tri apa kabar? Baik, Mbak Yulianis. Iya. Pak Tri sering ke kantor waktu itu. Jadi Pak Tri tahulah keadaan kantor. Ya, terus Bu. Saya cuma mau sampaikan Bahwa ke Pak Tri, terima kasih. Jadi adalah yang orang luar yang bukan saya sama Pak Tri kan nggak terlalu dekat, hanya urusan batu bara waktu itu. tapi apa benar Pak Tri yang mendampingin Pak Nazar siang malam? Saya tidak tahu urusan Pak Nazar di luar. Tadi dia saya dari lihat Pak Tri sama Pak Nazar tuh dekat sekali. ya, tapi maksud saya yang dampingin terus menerus dari kantor Saya keluar tidak kantor. tahu 24 jam Pak. Yang Ibu tahu sejauh mana? Ya, Pak Tri sering ke kantor dan ada beberapa bisnis antara Pak Tri sama Pak Nazar. Pak Tri ya, dalam hal ini rekan bisnis atau bawahan Pak Nazar? rekan bisnis Pak. Rekan bisnis. Salah satunya yang batu bara itu Batu bara. dengan Daniel Sinambela. Baik. Di luar itu Di luar itu Pak Tri mengelola pabrik, tapi pabriknya itu pabrik jamu itu punya Pak Tri sendiri. Saya tahunya itu aja Pak. Pak Tri, Ibu tahu ikut dengan pertemuan-pertemuan Pak Nazar di luar? Oh, saya kan tidak tahu Pak Nazar 24 jam Pak. Saya tahunya yang di kantor saja. Saya nggak tanya 24 jam Bu. Yang Pak Nazar melakukan pertemuan dan Ibu hadir misalnya, apakah Pak Tri juga hadir di situ? Untuk urusan batu bara ya. Untuk batu bara yang meeting itu saya, Pak Tri, Pak Daniel Sinambela. Waktu meeting soal Wisma Atlet? Oh, nggak ada. Pak Tri nggak ada. Pak Tri nggak ada? Waktu meeting Ambalang? Nggak ada Pak. Saya kalau Wisma Atlet dan Hambalang itu saya tahunya yang urusan di kantor aja Pak. Yang di luar kantor nggak tahu saya Pak. Di kantor apakah Pak Tri ikut dalam pertemuan-pertemuan atau rapat soal itu? Hanya batu bara saja. Batu bara itu kan tidak lama Bu. Iya. Dan itu selesai. Iya. Batu bara aja Kak. Yang saya tahu cuma batu bara aja. Silakan. Ya, saya juga pengen bicara tuh sama pengacaranya Pak Nazarudin. Cuma kasihan aja, data yang mereka terima itu bohong semua. Ya. Makanya mereka menganalisanya salah. Yang bohong semua siapa? Ya mungkin Pak Nazar memberi data ke para pengacara itu yang salah. Jadi analisa dari pengacaranya itu salah juga. Kalau mereka kan tidak tahu kerjanya Pak Nazar selama ini. Kalau saya kan bekerja sama Pak Nazar, jadi saya tahu Pak. Ya saya cuma kasihan aja sama pengacara itu. Dan pasti
tujuan mereka itu sebenarnya untuk memberantas korupsi, sama saya. Jadi cuma salah data aja, Pak. Ada lagi ya Ibu mau tambahkan? Ya, kayaknya sih saya cuma capek aja dijadiin kambing hitam. Di forum ini saya cuma pengen bicara. Saya itu nggak peduli semua itu ngomong apa. Yang penting uang negara balik. Biarinlah mereka memfitnah saya seperti apa. Yang penting uang negara balik ke negara. Itu aja. Dan bukan cuma Pak Nazarudin. Mungkin rentetannya banyak lagi kan, Pak? Jadi Saya cuma berharap yang saya tahu ya, itu bisa dibalikin ke negara. Bisa dibalikin apa aja, Bu? Ya uang negara yang dirampas sama koruptor bisa balik ke negara. Itu tujuan saya cuma itu aja kok. Saya nggak perlu penghormatan orang, nggak perlu saya difitnah orang, nggak apa-apa. Saya nggak butuh yang lain itu. Yang penting uang negara balik. Baik Bu, saya terima kasih Ibu sudah ikut share atau dalam acara ini mengemukakan pendapat Ibu. Terima kasih atas peran sertanya. Ya. Kembali Pak Rifai. Tadi Pak Rifai sampai kepada kemungkinan atau Pak Rifai menduga kuat LPSK diintervensi. Apakah Pak Rifai juga setuju dengan tuduhan dari pengacara Nazar tadi bahwa KPK juga diintervensi? Kalau saya lebih melihatnya tidak pada kapasitas apakah itu seperti itu tidak. Tetapi ketika klien kami waktu itu seperti itu kan kami berpikir lebih keras lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mestinya kalau kita mereka konsekuensi dengan pasal 10-nya sudah sangat jelas. Orang saksi atau korban yang memberi keterangan tidak dapat dituntut dengan pidana maupun perdata atau pidana. Ini menjelaskan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada mereka. Bagi siapapun yang mengetahui masalah-masalah hukum. Yang mengetahui adanya tindak pidana, itu terjelas di situ. Nah, kemudian lebih jelas lagi pasal 32 juga menjelaskan Undang-Undang LPSK itu. Sangat jelas bahwa perlindungan saksi itu bisa dicabut baik atas permohonan sendiri atau dicabut LPSK. Ini menandaskan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang yang membuka kasus-kasus itu. Bukan hal yang sebaliknya malah mereka menciptakan seolah-olah diancam dengan omongan di media dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat naif. Proses hukum yang semacam inilah yang harus kita betul-betul harus kita habiskan dan kita tidak boleh harus seperti itu terjadi. Karena apapun juga ketika seseorang membutuhkan seorang lawyer, maka mereka membutuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lebih matang. Mereka membutuhkan masukan-masukan dan sebagainya. Mereka untuk menciptakan rasa aman ketika mereka memberikan sesuatu. Apalagi Rosa sudah diberikan perlindungan saksi. Kalau seorang perlindungan saksi sudah lama mereka ada di sana dan tidak pernah dimintain keterangan apapun, ini mendas ada sesuatu di dalamnya di situ. Ini yang tidak boleh terjadi. Ketika seseorang diberi perlindungan saksi, mestinya mereka diperiksa apa kasus yang telah diketahuinya. Itu harus dibuka. Dan itu kewajiban hukum. Baik, Anda sendiri ketika Pak Iskandar dulu dicabut, pindah ke Anda tahu apa yang terjadi, kenapa Pak Iskandar dicabut? Saya tidak tahu beliau dicabut, cuman ketika tanggal 28, itu kemudian orangnya Bu Rosa datang ke kantor kami, saya tanya, apakah pengacara lama masih dipakai? Jawabnya tidak. Saya jawab, kalau masih dipakai, saya tidak mau menjadi pengacaranya. Karena apapun kami selalu menjaga rekan sama pengacara. Kalau tidak bisa menunjukkan bahwa, mohon maaf, Pak Iskandar dicabut, saya tidak mau menjadi pengacaranya. Maka pada hari itu saya pun tidak mau mengambil langkah apapun. Kemudian pada tanggal 8 baru surat itu diantar. Tanggal 8 Februari. Kemudian ditunjukkanlah Bapak Iskandar telah dicabut surat kuasanya.
Barulah setelah itu saya mau sebagai pengacaranya. Kan apa kami selalu mencoba membawa kami tidak mau ada konflik interest di antara partner kami. Ada pertanyaan lain dari saya. Tadi kan ada pertanyaan juga ke Pak Iskandar. Iya. Honornya Rosa sendiri atau orang lain yang bayar Anda? Nah, kalau honor ini mohon maaf on the record ya. Tapi yang jelas satu hal bahwa kami bekerja profesional dan kami bekerja dalam memberikan kepentingan-kepentingan hukum bagi klien kami. Kalau masalah mohon maaf, kalau masalah honor memang kami mohon maaf itu adalah Off the record maksud Anda? Iya. Ya tapi yang bayar aja yang saya tanya besarnya kok. Ya itu pro bono yang jelas. Pro bono. Ketika pertama kali datang ke saya memang mau membayar. Oke ya, kemudian kapan dan sebagainya. Tetapi ketika saya masuk ke dalam menjadi pengacaranya, karena kasus ini ada melibatkan banyak orang dan mereka tahu masalah ini, maka saya lebih concern di situ untuk mengungkap kasus korupsinya. Saya tidak mempertimbangkan lagi kembali ada pada honor kami. Tapi saya lebih cenderung untuk mengungkap kasus yang merugikan negara ini yang harus diungkap secara lebih luas lagi. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak.